Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon desainer. Kali ini kita ketemu lagi dalam channel dosen grafis. Dan tentu kita masih membahas tentang permasalahan grafis ya. Kebetulan saya lagi di jalan mau menuju pulang. Ada kegiatan tadi pagi. Dan kali ini kita akan bahas proses dasarnya. Nah, secara tidak langsung sebenarnya grafis atau masalah visual ini ada kaitannya dengan komunikasi. Nah, kenapa? Karena seorang desain grafis itu adalah merancang sebuah pesan. Yang dirancang oleh desain grafis itu adalah sebuah pesan. Nah, karena dia merancang sebuah pesan, tentunya ada yang menghubungkan antara si grafis, konten grafis, dan si komunikasi. Nah, alurnya seperti ini. Kalau dalam teori komunikasi kita mengenal tentang komunikan, berarti komunikan yang menjadi komunikator ya, komunikator yang menjadi sumber atau yang mengungkapkan pesan dia mau apa. Kalau dalam konteks pemilu atau pilkada, nah biasanya yang menjadi komunikator adalah orang-orang yang sebagai calon pemilu dalam pilkada. Kemudian yang dia sampaikan itu berupa pesan mungkin untuk mendukung dirinya, mencoblosnya, atau pesan tentang janji-janji yang akan dilakukan. Ya, seperti pemilu seperti biasa, mungkin kalian paham ya. Pesan itulah yang nanti dikemas oleh seorang desain grafis. Bisa jadi kalau dasar media itu kan cuma dua. Pertama media cetak, dan media cetak ini dari koran, dari yang berhubungan sama cetak lah ya. Sebenarnya ada, selain media cetak sama media digital, ada namanya media promosi. Nah, ini khusus promosi, cuman masih termasuk pecahan dari dua itu. Apakah dia nanti berupa print out, berarti layarnya ke cetak. Kalau seandainya media promosi berupa digital, sosmed ini segala macam, audiovisual, larinya ke digital. Yang jelas media itu cuma ada dua, media cetak sama media digital. Nah, media cetak dia akan melahirkan yang berbentuk print out, cetak lah ya. Termasuk juga sablon baju, itu termasuk media ini. Nah, media konvensional jatuhnya, tapi masih termasuk media cetak konvensional itu. Kemudian habis media itu masuk ke media digital, ranahnya ya berupa audiovisual, berupa yang ditampilkan di ranah digital. Kalau buat ruang lingkup lebih besarnya ada namanya media massa. Media massa ini ya disiarkan, dipublish secara massa. Tapi dasarnya itu dua, media itu cetak dan media digital. Untuk penyebarluasan dari makna tersebut itu mungkin ada banyak. Nah, setelah kita merangkai dari komunikator, merangkai sebuah pesan yang dibuat oleh tim grafis atau tim marketingnya nanti, dan pokoknya konten grafis adalah membuat sebuah pesan itu menjadi menarik. Nah, itulah konten grafis. Kepada siapa? Itu yang namanya disambungkanlah dengan komunikan. Nah, komunikan ini adalah kalau dalam DKV itu sebagai target audiensnya, target pasarnya siapa. Kalau seandainya tadi kita caleg ya atau pemilu, targetnya kan adalah
rakyat. Seandainya dia pemilu di kota Jakarta berarti rakyat Jakarta. Seandainya dia pemilu di Surabaya berarti rakyat Surabaya, atau di Lampung atau di Aceh, pokoknya semua Indonesia lah. Pokoknya target audiens itu adalah si komunikan. Siapa sih pasarnya sebenarnya? Tentu pesan yang harus dibuat itu harus sesuai pasar. Jangan nanti pasarnya Jakarta tapi pesannya posternya dibuat pakai bahasa Aceh, kan nggak masuk sama sekali. Makanya harus sesuai. Disitulah tim grafis dibutuhkan. Nah, setelah ada komunikator di teori komunikasi ada ya, ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, 3 itu. Nah, kemudian siapa yang apa yang diinginkan nanti oleh komunikator tersebut, oleh si sumber tersebut, orang yang memberi pesan tersebut. Tentunya terakhir dia menginginkan feedback, dia menginginkan ada efek timbal balik. Jadi dia nggak ngebuat itu secara cuma-cuma juga. Buat sebuah pesan, cari desainer dengan harga mahal, bikinlah bagus mungkin, kasih ke target audience, udah habis tuh sebegitu aja. Enggak mungkin itu terjadi. Tentunya kalau dalam teori komunikasi ada namanya feedback, ada efek balik, ada timbal balik antara pesan yang disampaikannya. Jadi kayak komunikator pengen apa dari komunikan. Nah, kalau dalam pemilu kan pengen si komunikan ini mencoblos, memilih dia atau mempercayai dia. Unsur kepercayaan sih sebenarnya yang kebanyakan mempercayai dia. Akhirnya barulah namanya itu dijadikan communication circle gitu, kayak ada lingkaran komunikasi di sana. Nah, tim grafis adanya di bagian pesan. Jadi bedanya grafis dengan seni rupa itu ada di bagian itu. Nggak berkemungkinan juga seni rupa juga akan menyampaikan sebuah pesan, tapi bedanya adalah di sana. Nah, karena grafis itu atau visual graphic itu berada di seni terapan. Kalau yang seni rupa itu, yang murni itu berada di seni murni. Dua hal yang berbeda, tapi masih dalam satu seni. Bedanya apa? Apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah proses. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan. Nanti saya akan kupas seni murni dan seni rupa di pertemuan mendatang. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih udah mampir di channel saya ini. Jangan lupa di like, di share, dan jangan lupa di subscribe juga, dan bunyikan loncengnya agar video berikutnya bisa kalian lihat di notifikasi kalian masing-masing. Dan seperti biasa, kalau video ini bagus menurut kalian, silahkan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, pesan dari saya adalah kreatif adalah melihat dan mengembangkan, dan kita akan menjadi apa yang kita lihat. Oke, see you next time, dan tetap di Dosen Grafis.